Halo semuanya, selamat datang lagi di penelusuran sejarah kita. Hari ini kita bakal membedah sebuah kisah nyata yang jujur aja membuktikan kalau sejarah itu jauh lebih liar, lebih dramatis, dan lebih mendebarkan dari serial fiksi manapun yang pernah Anda tonton. Kita akan putar waktu kembali ke Nusantara di abad ke-13, tepatnya antara tahun 1222 sampai 1292 Masehi. Kita bakal nyaksiin langsung epik perebutan tahta di Kerajaan Singasari. Siapin diri Anda, karena ini adalah drama sejarah yang bener-bener seru, penuh sama intrik politik tingkat tinggi, ambisi yang gelap, tapi juga pencapaian maritim yang luar biasa. Yuk, langsung aja kita mulai bahasannya. Pernah kebayang nggak sih ada cerita tentang sebuah kerajaan yang dari awal berdirinya udah dibangun di atas genangan darah dan pengkhianatan yang berlapis-lapis? Nah, Kerajaan Singasari ini, kerajaan Hindu-Buddha di sebelah timur Gunung Kawi, Jawa Timur, berdiri selama kurang lebih 70 tahun. Dan percaya deh, 70 tahun itu isinya full pertarungan politik berdarah antar saudara kandung demi memperebutkan satu tahta. Ini tuh bukan sekedar pergantian pemimpin biasa ya, ini bener-bener kayak kisah tentang kutukan dendam yang terus aja makan korban dari satu generasi ke generasi berikutnya. Terus mungkin Anda mikir, dari mana sih kita bisa tahu semua intrik gila ini? Sebenarnya, para sejarawan nyusun teka-teki Singasari ini lewat peninggalan kayak Candi Kidal, Candi Singasari, sama beberapa prasasti kuno. Tapi kalau ngomongin jalan ceritanya, kita punya dua sumber literatur utama yang sering banget beda pandangan. Ada kitab Nagara Kretagama yang bahasanya lebih formal dan rapi, dan ada kitab Pararaton. Nah, khusus buat bahasan kita hari ini, kita bakal ngikutin alur cerita dari Pararaton. Kenapa? Karena versinya jauh lebih dramatis, lebih terkenal, dan kitab ini tuh nggak segan-segan buat bongkar sisi gelap sama ambisi mentah dari tokoh-tokoh utamanya. Oke, kita mundur dikit ya. Sebelum nama Singasari ini menggema di mana-mana, wilayah ini awalnya cuma daerah tenang yang namanya Tumapel, dengan ibu kotanya Kutaraja. Waktu itu Tumapel belum jadi kerajaan sendiri, melainkan cuma daerah bawahan yang tunduk di bawah kekuasaan kerajaan Kadiri. Disinilah, di bawah penguasa lokal yang waktu itu disebut Aku, namanya Tunggul Ametung, drama besar kita ini bermula. Dan dari titik inilah, seorang rakyat jelata bernama Ken Arok perlahan-lahan mulai melangkah masuk ke panggung sejarah. Semuanya ini bermula dari satu dosa besar, ibaratnya original sin dari Singasari. Ken Arok ini awalnya cuma rakyat biasa yang dipekerjakan jadi pengawal pribadi. Tapi dia punya ambisi yang jauh melampaui statusnya saat itu. Dia ngincar dua hal, kekuasaan bosnya dan istri bosnya yang terkenal cantik luar biasa, Ken Dedes. Ambisi yang gelap ini berujung pada satu tindakan nekat yang fatal. Ken Arok ngebunuh Tunggul Ametung, langsung merampas jabatannya sebagai Aku Tumapel yang baru dan sekalian memperistri Ken Dedes. Gila kan? Nah, inilah percikan api pertama yang nyulut drama berdarah Singasari. Tapi ya namanya ambisi, jadi sekedar penguasa daerah aja ternyata nggak cukup buat seorang Ken Arok. Dia dengan cerdik banget mulai memanipulasi keadaan. Tumapel dia deklarasikan sebagai kerajaan merdeka, putus hubungan sama Kadiri. Pakai insting politiknya yang tajam, dia manfaatin konflik yang lagi panas antara pemuka agama Brahmana sama Raja Kertajaya dari Kadiri. Dengan bantuan para Brahmana ini, Ken Arok sukses menaklukkan sang raja. Di umurnya yang ke-40, mantan bodyguard ini menobatkan dirinya jadi raja pertama kerajaan Singasari. Bener-bener sebuah manuver kudeta yang absolut. Tapi ingat, karma sejarah itu kerjanya cepat dan kejam banget. Ini dia siklus darah yang mengutuk Singasari. Ken Arok emang sempat bertahta selama 25 tahun, sebelum akhirnya masa lalunya ngejar dia balik. Tahun 1247 Masehi, dia dibunuh oleh Anusapati. Siapa Anusapati? Nggak lain adalah anak kandung dari Tunggul Ametung, bos yang dulu dia abisi. Tapi tahta Anusapati cuma bertahan 2 tahun sebelum dia gantian dibunuh oleh Tohjaya, putranya si Ken Arok. Dan Tohjaya, tahtanya cuma seumur jagung hitungan bulan doang sebelum dia digulingkan keponakannya sendiri, Wisnuwardana. Nyawa sama kekuasaan tuh bener-bener pindah tangan secepat kilat. Capek juga ya ngikutin kekacauan dan pembunuhan antar keluarga yang ngeri ini. Tapi untungnya, setelah semua itu, akhirnya muncul secercah harapan. Wisnuwardana yang berkuasa bareng Narasingamurti sukses ngentiin pertumpahan darah ini. Mereka berdua bawa kedamaian yang udah lama banget dirindukan kerajaannya. Nah, di tahun 1253, di era inilah nama ibu kota resmi diubah jadi Singasari, nama yang kelak bakal tenar ke seantero kepulauan.
Wisnuwardana sukses berkuasa dengan tenang selama 22 tahun. Akhirnya, kerajaan punya waktu buat bernafas dan siap-siap jumpa takdir yang jauh lebih besar. Sekarang, kita masuk ke babak ketiga, era emas Kertanegara. Di bawah kepemimpinan Kertanegara yang merupakan putra dari Wisnuwardana tadi, Singasari menjelma jadi raksasa di Nusantara. Dia berhasil mengubah pola masyarakatnya yang tadinya cuma petani di lembah sungai, jadi sebuah kekaisaran maritim yang megah. Wilayah kekuasaannya meluas gila-gilaan, dari Jawa, Madura, Bali, Nusa Tenggara, terus nyebar ke sebagian Sumatera, semenanjung Malaya, bahkan sampai masuk ke sebagian Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Transformasi dari distrik kecil di bawah Kadiri jadi kekaisaran antar pulau ini, wah, sungguh nggak ada tandingannya di masa itu. Dan wilayah yang makin luas pastinya berarti cuan dan kekayaan yang luar biasa besar. Singasari di era Kertanegara ini nggak cuma menaklukkan wilayah secara fisik, tapi mereka juga menguasai urat nadi perdagangan dunia waktu itu. Mereka bangun armada kapal yang super kuat, mendominasi jalur laut paling strategis dari Selat Malaka terus sampai ke Maluku. Terus, mereka juga memonopoli komoditas yang paling mahal, rempah-rempah yang melimpah ruah, suplai beras, emas, sampai kayu cendana yang paling dicari-cari. Mereka benar-benar mengendalikan seluruh aliran uang di kawasan itu. Tapi, apa coba yang terjadi kalau Anda jadi terlalu sukses dan kaya raya? Pasti ada raksasa lain yang mulai ngelirik. Kesuksesan ekonomi sama wilayah Singasari yang gemilang ini sampai juga ke telinganya kaisar paling ditakuti di dunia saat itu, Kubilai Khan dari Kekaisaran Mongolia. Sang Khan yang merasa jadi penguasa dunia ini dengan entengnya ngirim utusan nuntut supaya Singasari tunduk dan nyerahin diri jadi daerah bawahan. Tiba-tiba aja Singasari harus berhadapan langsung sama ancaman level global yang bisa nyapu bersih peradaban mereka kapan aja. Terus apa Kertanegara ciut dan mundur? Sama sekali enggak. Dia dengan gerani dan tegas nolak mentah-mentah tuntutan itu. Sadar kalau bakal ada serangan balasan dari Mongol, Singasari mulai main cerdik. Mereka merajut aliansi internasional, salah satunya sama Kerajaan Champa, yang sekarang ada di wilayah Vietnam. Lebih ngerinya lagi, Kertanegara ini milih strategi defense yang super agresif. Dia ngirim pasukan militer besar-besaran keluar Pulau Jawa buat nyegat musuh dan ngamanin garis depan, jauh sebelum armada Mongol bisa nyentuh wilayah inti kerajaannya. Tapi sayangnya keberanian ini nyimpen celah yang sangat-sangat fatal. Disinilah letak ironi yang paling bikin tragis. Di satu sisi, Singasari ini kelihatan garang banget di panggung internasional. Secara terbuka, berani nantangin kekuatan sebesar Kubilai Khan. Tapi apesnya, karena mereka terlalu fokus ngirim hampir semua prajurit elit keluar Jawa buat pertahanan luar, kekuatan di dalam negerinya malah terkuras habis. Istana sama pusat pemerintahannya dibiarin nyaris kosong melompong. Singasari benar-benar ngebuka lebar pintu belakangnya. Dan kelengahan fatal itulah yang langsung disambar sama musuh dalam selimut. Tahun 1292 jadi saksi bisu runtuhnya sebuah kekaisaran megah cuma dalam hitungan hari. Jayakatwang, seorang bupati dari daerah Gelang-Gelang yang sebenarnya masih punya hubungan keluarga, nyium kelemahan ini. Dia ngelihat istana gede yang kosong. Tanpa buang waktu, Jayakatwang melancarkan pemberontakan, menyerbu ibu kota, dan yang paling tragis, mengeksekusi Raja Kertanegara yang perkasa itu tepat di dalam istananya sendiri. Dalam sekejap mata, riwayat 70 tahun kerajaan Singasari yang penuh intrik dan kejayaan maritim itu runtuh tak bersisa. Jayakatwang merampas mahkota dan jadi penguasa yang baru. Tapi tunggu dulu, ceritanya belum tamat. Ada satu kali plot twist terakhir yang menurut saya brilian banget. Pesta kemenangannya Jayakatwang rupanya cuma sebentar. Menantunya Kertanegara yang bernama Raden Wijaya ternyata berhasil lolos dari malam pembantaian itu. Dengan otak taktiknya yang luar biasa, Raden Wijaya sukses membalikan keadaan. Pas armada raksasa Kubilai Khan akhirnya mendarat di Jawa tahun 1293 buat ngehukum Kertanegara, Raden Wijaya malah memanipulasi pasukan Mongol yang kebingungan itu buat ngegempur abis-abisan si Jayakatwang. Begitu musuhnya hancur, dia balik ngusir sisa pasukan Mongol itu, terus mendirikan kerajaan Majapahit sebagai penerus sah Singasari. Majapahit benar-benar bangkit dari abu kehancuran. Dan ini ngebawa kita ke akhir dari penelusuran sejarah kita dengan satu pertanyaan yang layak banget buat direnungin. Dari seorang bodyguard biasa yang nekat ngebunuh demi wanita dan kekuasaan, lahir rentetan panjang balas dendam berdarah, ia makan korban gak sedikit. Tapi dari akar yang persis sama, lahir juga era kejayaan maritim Kertanegara yang luar biasa, dan pada akhirnya jadi fondasi buat kerajaan Majapahit yang sangat legendaris itu.
Jadi, apakah pengkhianatan pertama Ken Arok itu murni sebuah kutukan sial? Atau jangan-jangan justru itu percikan api yang memang diperlukan buat melahirkan kekaisaran paling hebat di Nusantara? Sejarah tuh emang gak pernah bisa ditaruh di kotak hitam putih yang sederhana ya. Saya harap Anda semua enjoy sama drama sejarah kita kali ini. Teruslah baca, teruslah penasaran, dan sampai jumpa di penelusuran kita berikutnya.